Jadi Aduh. menarik ya Pak Paul ya Hmm. perkembangan masalah SKB 3 menteri ini. Jadi sekarang kita udah tahu siapa biang kerok, siapa dalangnya gitu ya. Ketahuan semua sekarang. Ketahuan semua. Jadi ya di Ini satu bukan sisi samar-samar sebenarnya ya. Kalau kemarin kan katanya saya. Sekarang kan sudah jelas kelihatan ini. Ya kan? jelas Pak Paul. Jadi selama ini kan kita berpikir ya ini masalahnya siapa ini? Apakah Jokowi cuma janji-janji surga kan gitu kan? Nah, ternyata bukan, penghalangnya satu ini yang Pak Paul sebut ini. Karena memang itu kebijakan di tahun 2005-2006 dia yang merumuskan, Pak. Dan Ketika dia jadi ketua MUI ya kalau nggak salah ya, pertama ya. betul. SBY, zaman SBY. Iya. Sebenarnya Pak Paul, dari masa lalu pun sebelum adanya SKB 3 menteri, pendirian rumah ibadah ataupun gedung serbaguna di gereja itu nggak gampang juga, walaupun kita sudah hanya cuma lewat departemen agama gitu Pak. Nih, udah Ompong deh, kasih si Ompong aja deh. Ompong silakan bicara Ompong. Nah, nasi Ompong nih. Tes suara Pak Paul. Oh iya, masuk, lulus. Lulus ya. Jadi Aduh. menarik ya Pak Paul ya perkembangan masalah SKB 3 menteri ini. Jadi sekarang kita udah tahu siapa biang kerok, siapa dalangnya gitu ya. Ketahuan semua sekarang. Ketahuan semua. Jadi ya di Ini satu bukan sisi samar-samar ya. Kalau kemarin kan katanya saya. Sekarang kan sudah jelas kelihatan ini. Ya kan? jelas Pak Paul. Jadi selama ini kan kita berpikir ya ini masalahnya siapa ini? Apakah Jokowi cuma janji-janji surga kan gitu kan? Nah, ternyata bukan, penghalangnya satu ini yang Pak Paul sebut ini. Karena memang itu kebijakan di tahun 2005-2006 dia yang merumuskan, Pak. Dan Ketika dia jadi ketua MUI ya kalau nggak salah ya, pertama ya. betul. SBY, zaman SBY. Iya. Sebenarnya Pak Paul, dari masa lalu pun sebelum adanya SKB 3 menteri, pendirian rumah ibadah ataupun gedung serbaguna di gereja itu nggak gampang juga, walaupun kita sudah hanya cuma lewat departemen agama gitu Pak. Saya juga ngalamin dulu waktu itu, saya sempat ngurus-ngurus bareng sama om saya di salah satu gereja lah di Jakarta Pusat. Susah loh Pak Paul gitu. Berkali-kali kita pulang pergi. Itu waktu itu belum ada SKB 3 menteri ini Pak Paul. Masih yang prosedur yang lewat departemen agama. Tetapi bedanya kalau sekarang dengan SKB 3 menteri ini, mayoritas itu dibuat sebagai apa? Dialah yang mengontrol minoritas boleh beribadah apa tidak, Pak Paul. Itu caranya. Tujuannya ke sana. FKUB ini tujuannya adalah supaya orang-orang Kristen dan minoritas lainnya hanya boleh atau enggak ibadah itu ya sesuai dengan kemauan mereka aja, Pak, gitu. Artinya di sini bisa juga dilibatkan kadang-kadang dalam FKUB ini kan nanti kan kumpullah beberapa orang gitu ya di satu daerah. Tentu dalam FKUB ini ya orang-orang Kristennya ya kalah suara gitu. Nah, kalah suara mereka nggak boleh ibadah, nggak boleh bikin gereja, nggak boleh bersekutu untuk berkumpul memuji Tuhan, itu nggak boleh Pak gitu. Nah, itulah gunanya FKUB. Nah, kalau saya melihat terobosannya Gus Yakut ini sebenarnya sudah sangat baik Pak. Kenapa? Kalau mau mencabut SKB 3 menteri, dicabut habis, itu kayaknya nggak mungkin. Pasti nanti pro kontranya lebih parah lagi. Lebih berbahaya lagi nanti buat penguasa ataupun pemimpin negara gitu ya. Banyak nanti kelompok-kelompok mayoritas dan orang-orang radikal ini nanti akan nyerang pemerintah gitu. Jadi caranya yang paling halus adalah supaya semua orang punya dapat kesempatan, termasuk orang-orang minoritas supaya bisa beribadah adalah tanpa perlu izin FKUB lagi. Itulah kebijakan kompromi yang dilakukan oleh Gus Yakut. Di tengah-tengah sekarang Gus Yakut ini kan sekarang lagi diserang sana sini kan, dengan konflik antara partai PKB dengan NU ini kan, dan juga ormas-ormasnya. Dan tuntutan segala macam lah dibuat untuk mendiskreditkan Gus Yakut tentang masalah haji dan lain-lainnya. Itu urusan mereka internal. Tetapi di tengah-tengah pro kontra ini, Gus Yakut masih berusaha untuk membuat
suatu terobosan kebijakan yang sebenarnya itu win-win. Ya win-win buat siapa? Departemen Agama. Nggak gampang juga loh Pak Paul. Walaupun nggak ada FKUB untuk ngurus itu. Dulu saya udah pernah ngalaminya sama om saya. Tetapi sekarang lebih jelas lagi, lebih parah lagi. Dengan adanya FKUB, tidak mungkin gereja berdiri Pak Paul. Kalau mau coba bikin riset, sejak adanya FKUB, berapa gereja yang bisa berdiri? Yang lain itu hanya cuma izin ini aja, izin sewa sebentar. Nggak ada yang bisa berdiri. Ya paling enak berdirinya gereja ya terus terangnya di zaman kolonial, di zaman Belanda. Itu semua agama, semua berhak mendirikan tempat ibadah. Tapi kalau sekarang ini, kan ini penjajahan namanya Pak Paul. Penjajahan mayoritas terhadap minoritas gitu. Nah ini penjajahan sebenarnya. Tapi orang-orang kita itu karena ya mungkin takut lah ya dan sekarang ini zaman internet ini ya zaman Pak Paul bisa berteriak dari luar negeri, kawan-kawan yang punya channel apologet lain juga berteriak. Sekarang ini terbuka dan inilah akhirnya muncul. Ternyata ini orangnya yang menghambat ini apa minoritas untuk beribadah gitu ya. Kita jadi tahu gitu. Nah, sekarang satu langkah lagi Pak Paul. Ini buat Pak Jokowi. Kalau solusi yang ditawarkan oleh Gus Yakut ini tidak diteruskan dalam bentuk perpres, peraturan presiden, maka ini nggak bisa jalan, Pak. Nah, sepertinya Pak Jokowi akan ditekan supaya ini nggak keluar menjadi perpres, gitu. Menjadi perpres. Nah, oleh sebab itu, ya Pak Jokowi harus berani. Ini kan udah masa akhir jabatannya dia. Sebentar lagi kan digantikan oleh anak-anak dan mantunya, kan gitu ya. Nah, tolonglah Pak Jokowi. Ingatlah, orang Indonesia itu bukan hanya yang mayoritas, masih banyak yang minoritas yang sulit untuk beribadah gitu. Cobalah buat yang baik satu kali waktu kepada yang kami minoritas ini. Kalau Bapak nggak bisa bikin ya sudah. Kita nggak usah pilih orang yang nggak memberikan keuntungan bagi kita gitu. Orang-orang Kristen yang punya hak suara gitu. Pilih aja yang ini, ngapain dipilih gitu. Kalau dia nggak berani membuat itu menjadi perpres. Kira-kira begitu Pak Paul. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Silakan Pak Paul. Betul. Tapi tetap susah ya. Memang tujuannya adalah kalau tadi FKUB sama Menteri tadinya pemerintah mau mengkambing hitamkan masyarakatnya enggak boleh ngasih kok. Makanya FKUB dipakai karena pemerintah mau cuci tangan, ya kan? Nah sekarang pemerintah mau ambil tangan. Udah itu sudah bagus sebetulnya karena dunia internasional bisa menekan. Tapi kalau FKUB nggak bisa, dunia internasional nggak bisa menekan. Kenapa? Alasannya masyarakatnya nggak setuju. Ya kan? Nah itu masalahnya ya. Jadi memang bangsat ini orang-orang Islam ini memang bajingan biadab ini orang-orang Islam ini kan. Makanya terkutuk. Ya makanya terkutuk. Ya kan 40% kere sekarang rasain lu kan. Ya Prawira silakan. Ya,